Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, berikut memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini, kalau bukan hanya pagi hari ini ya, dari tadi malam Pak itu. Jadi saya itu tidur jam setengah 10, ngelilir jam 12, bunyinya sama. Ngelilir bunyinya gini, ngelilir lagi juga itu Pak. Sebelum subuh bangun juga sama. Ba'da subuh apalagi sekarang ini. Bahkan tadi di masjid juga, saya keluar dari masjid sudah disambut juga itu. Perjalanan ke sini juga iya. Iya, jamaah pengajian napa niki. Ya, rame begitu, apalagi di Kaliurang yang pusatnya menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur karena masih bisa untuk hadir di tempat yang mulia ini, untuk bisa belajar, untuk bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk saling nasihat menasehati, dan juga bagian dari kebiasaan emas yang harus kita miliki. Salah satunya adalah kita bisa belajar minimal sepekan sekali, minimal satu pekan satu kali, dan itu bisa kita lakukan di hari Ahad. Walaupun saya yakin bahwa orang atau siapapun ketika sudah merasakan nikmatnya belajar, itu tidak akan mungkin dia puas untuk minimal sepekan sekali, tapi bahkan lebih daripada itu semua. Kalau orang itu tidak puas dengan ilmunya, itu biasanya akan mencari yang lainnya. Tentu ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik, maka pasti Allah akan fakihkan, Allah pahamkan terhadap urusan agama. Kebaikan itu kalau dalam paham kita adalah sebanding dengan pemahaman agama kita. Bisa dikata semakin baik pemahaman agama kita, seharusnya semakin baik pula kondisi kebaikan kita. Bahasanya semakin paham agama semakin baik, kan gitu. Niku rumusnya. Karena Allah mengatakan man yuridillah
bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan itu pasti dengan ilmu. Pasti dengan ilmu. Dan kita paham bahwa ilmu itu tidak banyak berhenti ketika kita belajar di formal, tetapi juga kemudian yang di informal. Ya, seperti pengajian dan lain sebagainya. Bahkan kemudian beberapa ulama ketika menafsirkan doa kita yang sering kita ucapkan menika, yang orang menyebutkan doa sapu jagat ya, dan itu setiap hari kemudian kita lantunkan, kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah itu ditafsirkan bukan hanya dalam seperti pandangan kita. Kalau pada umumnya fid dunya hasanah niku napa, Pak? Kira-kira fid dunya hasanah niku napa? Pandangan umum manusia. Di dunia baik gitu. Apa bapak-bapak dapat ibu namanya Hasanah? Bukan. Tapi biasanya itu adalah terkait dengan al-mal. Inggih menika harta. Pasti ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu maknanya adalah fid dunya hasanah itu adalah di dunia banyak hartanya. Tapi tidak dengan para ulama. Ulama itu menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201 menika, itu adalah al-ilmu wal ibadah. Yang disebut dengan hasanah itu adalah satu ilmu, yang kedua adalah ibadah. Ya, tidak dipungkiri bahwa manusia itu butuh yang namanya harta, iya. Sinten sing mriki sing boten butuh harta? Bahkan kemudian Allah mengatakan harta itu bagian dari wasilah kita untuk menuju ke surga. Pasti butuh. Tapi bukan itu yang dimaksud fid dunya hasanah, tetapi adalah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang disebut dengan hasanah itu adalah ilmu wal ibadah. Sedangkan wafil akhirati hasanah itu adalah ya surga atau kebaikan-kebaikan surga yang ada di dalamnya. Oleh karenanya ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sebenarnya adalah yang harus kita minta adalah kepemahaman kita terhadap ilmu syariat atau ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita minta kepada Allah agar kita ini bisa istiqomah tentang amal-amal yang soleh. Yang soleh. Kenapa? Satu, kenapa harus ada ilmu? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus didasarkan kepada pengetahuan. Gitu? Harus didasarkan kepada ilmu. Betul napa mboten iki? Betul. Kan Allah juga berfirman walaqad darokna, aku agak lupa ya. Sinten nggih sing hafal? Ada hafal enggak? Walaqad darokna, Masya Allah. Yang tengah-tengahnya, tengah-tengahnya saya baru ingat. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum udhunun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami balhum adall walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh akan kami penuhi Jahannam, neraka Jahannam itu minal insi wal jin, dari golongan manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya
mata yang tidak digunakan untuk melihat, walahum udhunun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallun. Bahkan Allah katakan, kula niku nek mboten punya ilmu, yang semua potensi yang diberikan Allah itu tidak kemudian kita buat untuk menuntut ilmu, Allah katakan la ulaika kal an'ami balhum adallun. Niku sanes kula, ulaika kal an'ami balhum adun. Allah tegas niku. Nggih, nek saya ngomong menika, nek Allah yang ngomong kan kita tidak tersinggung. Tapi kalau saya ngomong menika tersinggung biasanya. Karena apa? Ulaika mereka yang tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengingat Allah, untuk menuntut ilmu, itu disebutkan kal an'ami balhum adun. Seperti napa? Al-an'am, hewan ternak, bal adol, bahkan lebih rendah, Pak. Kok bisa lebih rendah? Nyun sewu. Binatang ternak niku kadang terhormat dan bisa bermanfaat. Nggih toh? Ada misalipun domba. Domba disembelih menika dagingnya napa? Saged dibuat sate, dapat dibuat tongseng plus tengkleng. Nggih toh? Bulunya napa menika? Dikerek terus jadi wol, jadi kain. Niku domba. Nenek kula. Nek kula menika sudah mau dimasak, siapa yang mau makan? Enggak ada yang mau makan. Tengkleng ada yang mau makan, Pak? Mboten. Nggih. Apalagi bulunya didol mboten payu, malah wedi niku. Nah itulah balum adallun ulaika kal an'ami. Allah katakan seperti itu. Maka kalau kita ini tidak mempunyai ilmu, tidak manfaatkan itu semuanya, maka kemudian kita tidak mendapatkan hasanah itu. Maka hasanah itu adalah ilmu syar'i yang bermanfaat dan amal yang soleh. Oleh karenanya kula oleh panjenengan sami selama masih diberikan oleh Allah kepahaman, semangat untuk belajar, itu bagian dari nikmat yang harus kemudian kita selalu jaga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ilmu ini Rasulullah SAW melalui riwayatnya Imam Ahmad, beliau itu membagi manusia terkait dengan ilmu, dan juga yang kedua tadi juga amal, kemudian yang ketiga adalah harta. Itu ada 4 kelompok manusia. Membagi ilmu dan harta itu menurut Imam Ahmad ada 4 kelompok manusia. Pertama adalah kelompok yang diberi harta dan kelompok yang diberikan ilmu. Dia berbuat baik kepada masyarakatnya dengan ilmu dan hartanya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang diberi ilmu namun tidak diberi pahala. Nah, tentu kelompok pertama dan kedua ini bisa jadi pahalanya sama, bisa jadi pahalanya beda. Kalau kelompok pertama dia diberi ilmu dan diberi harta, ya ngerti, ya duwe alat atau punya harta. Itu kelompok pertama. Dia dimanfaatkan. Karena dia punya ilmunya, dia punya harta, atau dia punya harta, punya ilmu, dia manfaatkan dengan kebaikan-kebaikannya. Dan ini yang seperti ini yang penting, Pak. Ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua hanya punya ilmu. Tidak punya harta banyak, tapi punya ilmu. Tentu kalau secara hierarki keutamaannya kelompok pertama menika lebih tinggi. Tapi bisa jadi kelompok kedua dengan kelompok pertama itu sama kedudukannya. Kenapa bisa sama? Sebab orang yang berilmu itu dia mengajarkan dan mengamalkan apa yang dia miliki, lalu dengan itu dia bersedekah dengan ilmunya itu. Nah, dengan ilmunya dia sedekah. Maka kemudian pernah suatu ketika pada zaman Nabi itu ada sahabat yang protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlul ujur bil ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta itu pergi dengan
membawa pahala yang banyak. Mereka menginfakkan hartanya. Sedangkan kami ya Rasulullah, kemudian yang datang ini ya yang saya sahabat yang nggak punya duit gitu. Sedangkan kami ya Rasulullah tidak punya itu semuanya. Maka kemudian kalau kalian ingin pahalanya sama, maka Rasulullah juga memberikan penyeimbangnya. Nggak punya harta, tapi ada cara yang lain. Kata Rasulullah, apa itu? Sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Lalu kemudian dia mengatakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah bagian dari sedekah. Jadi dalam Islam niku ternyata kalau persoalannya hanya kemudian ingin mencari pahala, Allah itu berikan alternatif. Kalau tidak pahalanya ini tidak punya, ini bisa dilakukan. Ini nggak bisa dilakukan, ini bisa dilakukan. Dan terkadang menikah pahalanya adalah sama. Maka ketika kita membaca hadis Nabi itu, membaca hadis Nabi ini yang menyemangat kita tentang pahala, Nabi mengatakan salah satun kafaratun, 3 yang bisa memberikan kafarat, yang menghapus dosa. Pertama adalah asbigil wudu, yaitu adalah menyempurnakan wudu, sempurna wudunya. Jangan sampai wudunya kula niki kalih panjenengan sami sekecil apapun tidak terbasuh. Makanya nyuwun sewu kalau membaca hadis tentang wudu niku itu pasti ada kita teringat asbigil wudu wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu maka celaka wail bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh. Kenapa yang dikatakan cuma tumit, Pak? Kok tidak semuanya? Sebab nek sing jenenge tumit niku sikil, nek jenenge sikil niku sikil nggih napa? Sikil niku bahasane bahasa nggen kula niku. Nek mriki napa nggih? Ya padha nggih. Nah, kaki itu mesti dibasuh di terakhir. Nggih toh? Dalam wudu kaki itu pasti terakhir. Tidak ada wudu lalu kemudian kaki kok yang pertama niku. Nah, itu kata ulama tidak sah. Kenapa? Karena tidak berurutan. Karena wudu niku siji berurutan. Berurutan niku tertib. Sing nomor loro al muwalah. Muwalah niku napa? Nggih langsung niku. Mboten kok wudu terus kumur-kumur, bar kumur-kumur terus leren sik. Bar leren sik terus napa menika membasuh wajah terus leren sik niku mboten sah. Terus gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu untuk berhati-hati ketika wudu, dan wudu adalah tumit-tumit. Kenapa tumit itu yang terakhir? Terakhir itu biasanya pun sing awal niku konsentrasi, sing terakhir nah, sing penting cepet selesai. Napa meneh nek salat nek wudune niku ngenteni qomat. Niku sing dipikirke mboten wudune, ning sing dipikire imame kae wis ruku apa urung. Soalnya napa? Ngejar 1 rakaat ning napa menika tidak mulai dari awal. Niki kata asbigil wudu, maka sempurnakan. Makanya kalau kaki niku betul-betul ya diperhatikan. Ya diperhatikan ketika kita membasuh. Yang kedua, intidaru sholati ba'da shalah, yaitu menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain. Nunggu sholat isya atau sholat subuh. Sholat duhur atau sholat asar. Tetapi yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah satu, Pak. Intidaru sholat ba'da sholat itu adalah ba'da sholatil maghrib ila sholatil isya. Setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Niku bisa baca Quran, tadarus, kajian. Itu ketika membaca surat Ali Imran yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Di situ ada ribat, robitu.
Ribat itu lalu jelaskan adalah menjaga di daerah perbatasan. Tapi di situ kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip sebuah ayat, sebuah hadis. Hadisnya adalah bahwa intidarus sholat ba'da sholat itu fahiyar ribat. Maka dia disebut dengan ribat. Nah ini sebagian dari kafaroh. Ternyata gampang. Jadi penjenengan misalnya ba'da maghrib orang mulai teko isya. Niatnya apa? Intidarus sholat. Menunggu sholat. Itu pahalanya luar biasa dan itu bisa kita lakukan. Makanya kalau ada kajian ba'da maghrib sampai isya, niku niatnya kali menuntut ilmu yang pertama, yang kedua adalah intidarus sholat. Nah, kemudian yang ketiga, bagian dari kafaroh menika adalah al-masyi ilal jamaah. Al-masyi ilal jamaah ini menika berjalan menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Nah niku juga kafaroh. Semakin jauh berarti semakin apa Pak? Semakin banyak pahalanya. Kita teringat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adalah Sya'ban. Ketika itu dia rumahnya jauh dari masjid. Kalau dia jalan itu diperkirakan bisa berjam-jam untuk menuju ke masjid. Tentu karena dia jalan di padang pasir itu pasti dingin, maka dia kemudian pakai 2 baju. Lalu kemudian dia bawa makanan untuk bekal untuk menuju ke masjid. Setelah dia berjalan, sampailah dia masjid, disambut oleh Rasulullah setiap hari begitu. Tapi suatu saat lalu kemudian Saban ini nggak kelihatan oleh Rasulullah. Kemudian ditanya sahabat, nggak ada yang tahu karena rumahnya jauh. Lalu kemudian Nabi ketika lihat jamaahnya nggak hadir itu, lalu kemudian kemudian kita ke rumahnya. Kenapa? Ketika di rumahnya jaraknya itu luar biasa jauhnya. Lalu kemudian setelah itu terdengar atau dikabarkan oleh istrinya bahwa suaminya yang namanya Sa'ban telah meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu kemudian istrinya nanya, ya Rasulullah, sebelum suami saya itu meninggal, dia mengatakan andai kata itu seandainya nek bahasa Jawane niku bahasa Jawanya. Lalu kemudian Rasulullah ketika ditanya oleh istrinya Sa'ban itu menjelaskan, kan dia mengatakan andai lebih jauh, andai semuanya, andai yang paling baru. Ternyata ketika dia mengatakan andai lebih jauh itu adalah Rasulullah mengatakan itu karena dia melihat pahala dia berjalan dari tempat tinggalnya untuk menuju ke masjid. Lalu dia mengatakan andai kata lebih jauh lagi, tentu lebih banyak. Yang kedua, dia bawa roti. Lalu kemudian di tengah jalan dia ada pengemis, dia kasih setengah roti itu. Ada pengemis yang sangat-sangat membutuhkan makan, lalu kemudian dia kasih itu makanan kepada orang itu. Lalu kemudian dia tahu pahalanya memberi itu, kemudian dia mengatakan andai semuanya. Lalu dia kemudian bertemu dengan orang yang kedinginan, kemudian dia berikan salah satu dari pakaiannya. Lalu kemudian dipakai pakaian itu, kemudian dia melihat pahalanya dari memberikan pakaian. Kebetulan pakaian yang diberikan adalah pakaian yang lama, karena di luar kan double, sing jowo mesti sing elek. Soalnya napa niku teng padang pasir. Nek neng kondangan niku sing sing jowo sing apik, sing dalam niku sing boten kan ngoten. Nah, dia berikan dan tahu bahwa pahala memberikan yang lama itu luar biasanya di hadapan Allah, maka dia mengatakan seandainya yang paling baru pasti akan diberikan pahalanya jauh lebih banyak daripada memberikan yang lama.
Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di situ menarik menika. Amal-amal yang kemudian tadi kafarah menjadi penghapus dosa-dosa kita. Makanya ketika kita ke masjid itu Masya Allah tuh pahalanya luar biasa. Tapi tidak banyak orang yang tergerak. Kenapa tidak tergerak? Karena belum punya ilmunya. Ilmu itu apa? Sesuatu pemahaman yang meyakinkan dalam diri kita. Itu namanya adalah ilmu. Ilmu itu yang membuat yakin itu adalah ilmu. Maka ketika kita misalnya ke masjid yakin dapat itu adalah ilmu. Dan itu tadi keyakinan kita berangkat ke masjid dan lain sebagainya didasarkan kepada hadis-hadis Nabi, itu adalah ilmu. Kemudian yang ketiga, kelompok yang diberi harta namun tidak diberi ilmu. Dan kelompok ini nyuwun sewu adalah kelompok yang punya kedudukan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena harta atau sarana harta yang tidak diimbangi dengan ilmu itu biasanya adalah bisa digunakan menuju ke dalam kehancuran atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau oleh panjenengan sami, ya kalau dalam situasi November niki nggih perlu berhati-hati niki. Saya juga kadang gimana ya, pilkada niku biasanya nggih mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Nggih napa mboten? Nggih. Pemilu, pilkada soalnya napa menika yang disebut dengan sesuatu yang transaksional. Nah, transaksi. Jadi koyo bisnis. Saya beri sekarang nanti dapat saya dapat apa, itu transaksional. Maka perlu kita mempunyai pegangan. Ada hadis Nabi SAW yang menurut saya bisa kita jadikan pegangan dan harus kita yakini. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Niku mohon dipegang. Sing halal niku jelas, sing haram niku jelas. Di antara halal dan haram yang meragukan itu ada al-umur al-mustabihat. Urusan-urusan yang subhat. Subhat niku napa nggih? Remang. Samar. Koyoke menarik ning ragu-ragu. Nah, menarik ning ragu-ragu. Amplope 400.000. Iki infak kok iki. Nah, bahasanya infak, tapi ada udang di balik bakwan. Nah, niku. Kita jadi ragu. Apakah kemudian kita ambil atau bagaimana, Pak? Nah, istafti qalbak. Minta fatwa ke hatimu. Meragukan apa mboten? Kalau ragu dah pun tinggalkan. Tak mayari buka ila mala yari buka. Kalau tentang riswah, tentang suap, semuanya sepakat bahwa suap niku boleh napa mboten? Tidak boleh. Semuanya pemahamannya mesti mengatakan tidak boleh, tapi dari prakteknya nanti ruwet. Kok ruwet napa? Iki infak kok. Bahasanya infak ora suap kok. Nggih ta, Pak? Nggih. Ya namanya ada kaidah usul fikih. Sesuatu yang namanya berbeda tapi hakikatnya sama, maka hukumnya sama. Iki infak, bahasanya infak, tapi dalam rangka itu disinyalir untuk itu, maka lebih baik ditinggalkan. Kan ngoten niku. Walaupun kita mau berdalih napa mawon niku pasti di dalam hati niki, wah iki kok aku ora srek, ora mantep, apalagi urusan ngoten menika. Maka hadis Nabi itu sangat jelas dalam Arba'in Nawawi itu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal niku jelas, haram niku jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya itu meragu-ragukan, dan itu yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu haram, mendekati haram atau kemudian terjerumus kepada haram. Nah,
Seperti halnya kalau dalam hadis itu digambarkan seperti orang yang napa menika mengembala kambing. Ya, di mengembala kambing pasti ngembala kambing niku bukan pada tempatnya atau napa menika di tempat-tempat yang berbatasan. Kalau dia itu makan yang haram ya haram hukumnya. Maka kalau mendekati haram haram menika. Maka di sini urusan-urusan yang mustabihat itu haram. Nah, kembali ke sini. Orang yang punya harta tapi tidak diberi ilmu itu justru mengkhawatirkan. Maka sangat-sangat indah lalu kemudian kalau harta itu napa menika dipegang oleh orang yang paham, digunakan oleh orang yang memahami agama, dilakukan oleh orang yang beragama. Kalau orang tidak beragama maka akan timbul kehancuran. Yun sewu, siapa yang punya bisnis outlet 23? Kula nggih mboten ngertos. Ning mesti niku orangnya berharta. Betul napa mboten? Betul. Kira-kira paham agama napa mboten, Pak? Paham napa mboten sih? Nah, mboten. Ngerti, mungkin ngerti ning mboten paham. Nek khomer niku haram, ngerti. Nek dia Islam. Nek mboten Islam nggih duka. Nah, tapi berharta. Dengan hartanya lalu ingin dikembangkan dengan cara itu, padahal bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah sekarang ada perubahan, ada perbaikan, bahkan kemudian sampai aparat lalu kemudian bertindak untuk menstop itu semuanya. Tapi yang saya maksud adalah mereka-mereka yang punya harta lalu mengembangkan semacam itu. Apa yang terjadi? Kehancuran yang meluas, kehancuran yang kita tidak bisa prediksikan. Kalau itu misalnya nyuwun sewu dilegalkan, dan saya kira konsumennya semakin hari tidak semakin sedikit, justru semakin bertambah. Saya yakin itu wong-wong penasaran kok. Anak-anak SD, anak-anak SMP naudzubillah niku pun penasaran. Anak-anak SMP penasaran dan akibatnya luar biasa. Kalau sudah begitu, ya kemarin ya selain di Jogja orang yang naik tronton itu kan pakai terus gilas berapa orang nih kok ceritanya nih kok. Itu kan karena mabuk dan tidak sadar, Pak. Nah, yang semacam ini kadang tidak kemudian kita tidak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah nilai-nilai napa menika bisnisnya. Kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada dosa, di dalamnya juga ada manfaat dari khamr tersebut. Nah, menika kalau dipegang oleh orang yang tidak punya agama, tidak punya akhlak, tidak punya pemahaman terhadap agama, maka yang terjadi adalah kehancuran. Yang kelima, yang keempat adalah kelompok yang tidak diberi oleh Allah harta. Begitu pula dia tidak diberi ilmu. Nah, niki juga bukan baik, tapi kedudukannya juga kemudian rendah. Dia tidak punya harta, tidak punya ilmu, dan tidak mau mencari ilmu. Itu yang paling repot. Wis nyuwun sewu, wis mboten duwe ning napa menika ora gelem belajar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini rendah sebab apa? Dia tidak tahu ini ibadah atau bukan, ini maksiat atau bukan. Yang penting adalah dia lakukan semuanya. Dia lakukan semuanya. Yang ketiga dan yang keempat itu yang terburuk. Naudzubillah min dalik. Maka umat Islam ini tentu tidak menjadi golongan yang ketiga, tidak menjadi golongan yang keempat. Tapi golongan adalah golongan yang pertama dan kedua. Pertama adalah punya ilmu dan punya harta. Dia gunakan untuk kemudian napa menika? Dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan Islam. Yang kedua adalah dia hanya punya ilmu tetapi tidak punya harta. Tapi dengan ilmunya dia bisa menjaga dirinya, dia bisa mengamalkan ilmunya, bahkan kemudian bisa menyamai kedudukan yang pertama. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan pentingnya ilmu. Ada seorang sahabat namanya Ahnab bin Qais. Ahnab bin Qais itu nyuwun sewu
dia itu napa nggih? Dia itu orangnya kepalanya kecil, lalu hidungnya juga tidak mancung, ngoten nggih. Bahkan disebutkan di situ menukik keturun, telinganya lunak, giginya tidak beraturan, bibirnya bengkok, dagunya miring, pelipisnya nonjol, matanya napa niku setir niku napa? Nah, satu ngaten, satu kero napa? Kemudian kurus, kakinya kering. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmunya. Walaupun seperti itu, Hasan Al-Basri, ulama yang sangat terkenal, memuji beliau. Dia mengatakan, ma ra'aitu syarifa qaumin kana afdalu minal ahnaf. Aku tidak melihat seorang pemuka kaum yang paling utama atau yang lebih utama daripada Ahnaf. Orangnya nyuwun sewu serba kekurangan. Serba kekurangan. Bahkan disebutkan di sini nyuwun sewu, kepalanya kecil, hidungnya kecil, telinganya lunak, terus motone siji niku lak ya nggih pun sebutkan pol-polan, tetapi dia kemudian dihormati oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena ilmunya. Bahkan kemudian Khalid bin Safwan mengatakan, kanal akhfaru yafirru minasyarafi wasyarafu yatba'uhu. Ahnaf ini adalah orang yang lari dari kemuliaan, sebab niku wau fisiknya tidak sempurna. Tapi wasyarafu yatba'u, tetapi kemuliaan itu selalu mengikuti Ahnaf. Sebab apa? Sebab ilmunya. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula ale panjenengan sami menika, maka penting untuk selalu menggali ilmu dan jangan sampai kemudian merasa puas. Puas itu tidak di sini, puas itu nanti di sana. Karena ilmu ini bagian yang akan mengantarkan kita kepada surga. Saya dulu pernah ngaji. Salah satu kiai saya mengatakan gini, dia mengutip sebuah hadis. Ingat saya hadisnya dikutip dari kitab Miftahul Khitobah. Saya cari kitab-kitab ini sekarang nggak ada yang terbit ini. Mungkin juga di kitab Targhib wa Tarhib tentang orang yang menuntut ilmu. Memang orang yang menuntut ilmu niku tidak banyak, Pak, yang mau nih. Yang mau seperti ini tidak banyak. Beliau kemudian menyebutkan ada 3 orang katanya. Salah satu nafarin, 3 orang datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Satu orang itu datang duduk di depan. Satu lagi lalu kemudian dia duduk di belakang. Satu lagi setelah tingak-tinguk ngoten terus wangsul. Sing nomor 1 niku langsung ketika ada majelis duduk depan. Sing nomor 2 menika lenggahe mburi. Sing nomor 3 nggih, namung ningali tok. Iki sapa sing teko ngoten niku. Terus wangsul. Kata Rasulullah setelah selesai mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu orang yang pertama? Orang yang pertama itu adalah orang yang dia mencari rahmat Allah dan mencari perlindungan Allah. Karena dia ingin ilmu, dia datang di pertama, dia datang di depan, dan dia orang yang tidak malu dengan ilmu, katanya. Dan dia adalah orang yang mendapatkan rahmat, dan itu adalah orang yang terbaik. Yang kedua, sedangkan yang kedua, amasani, adapun yang kedua, orang yang duduk di belakang, dia adalah orang yang pemalu, katanya. Tapi dia masih bagus, mau datang pemalu, masih mendengarkan, mau bermajelis. Sedangkan yang ketiga, yang pulang itu adalah orang yang menolak rahmat Allah, orang yang tidak mau terhadap rahmat Allah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ada di sini, lalu kemudian ada, kalau bermajelis ada orang yang berlomba-lomba duduk di depan. Nah, duduk di depan, ada yang kemudian yang di belakang ya tetap di belakang.
Nah, di belakang niku nggih malu katanya, tapi dapat keutamaan. Sing nomor 3 niki, sing paling akeh. Diomongi pengajian ya, oh pengajian to. Ngoten niku lho. Teko napa mboten? Mboten. Sesuk diundangi malih. Oh iya pengajian ya. Teko nggih mboten niku. Padahal menika pengajian dan lain sebagainya, kajian dan sebagainya itu kan bagian dari kita ini mencari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Dan itu kalau kita lihat mayoritas masyarakat kita mau ngaji dan ngajinya itu betul-betul mau menuntut ilmu, Allah kata yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Allah akan fakihkan, pahamkan dia terhadap agama ini. Dan ini yang kita butuhkan. Bukan hanya kita, tapi harus kita siapkan generasi kita ke depannya. Kalau tidak kita siapkan, lalu siapa yang akan kemudian meneruskan perjuangan kita? Makanya selalu ajak siapapun, termasuk mungkin saudara kita, anak kita, atau istri kita, ataupun yang lainnya, untuk menuntut ilmu. Dan itu adalah dalam rangka untuk melindungi diri, untuk kita kembali kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini semuanya istiqomah. Walaupun nggih napa menika situasi ini sakniki ada udan. Hujannya juga deras, jaga kesehatan, mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan ibadahnya juga kemudian semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, tidak berpanjang lebar. Kalau mau dilanjutkan 1 jam lagi nggih monggo, kula nggih siap, tapi kula siap wangsul. Bukan siap mulai. Nggih monggo kalau ada pertanyaan. Nggih. 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 Niki sepertinya pertanyaan ini tidak hanya berlaku pada yang bertanya sih, tapi pada umumnya kadang-kadang begitu. Nggih. Yang dekat tapi segi makharijul hurufnya, mengimaminya juga kurang tepat. Bahkan juga kemudian menurut pemahaman kita, amalan-amalan atau amaliyahnya tidak sesuai dengan kita. Yang kedua, masjidnya jauh, tapi sesuai dengan kita. Mana yang harus dipilih? Apakah pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilihan ketiga karena nggak ada. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan pilihan yang ketiga. Artinya begini, kalau kemudian kita menika sakit, kita yakin sakit untuk bisa memberikan masukan, sakit bisa merubah, sakit bisa, walaupun itu prosesnya panjang, kita masih didengar, maka jangan kemudian dua-duanya ditinggalkan. Yang pertama, masih kemudian kita di situ, tapi dengan harapan ada nilai-nilai positif dakwahnya. Kita beri masukan bisa, lalu kemudian bagaimana bisa merubah imamnya menjadi lebih baik. Kan persoalan masjid di kita niku nyun sewu, imame nggih niku ya
bahasa saya adalah pemahaman orang dulu. Nek orang dulu sing jenenge imam niku lak kudu tuwa to nggih. Nek tuwa kuwi dadi imam. Nek cah enom walaupun bacaane bagus, ora usah dhisik, belum waktunya. Sehingga apa bacaannya nggih nyuwun sewu. Wailul likulli humazatil lumazah jadi wailul likulli humayatil lumayah. Ini kan ada idza zulzilatil ardu idza yul ya magdub itu jadi magdebuk barang niku. Niku. Nah ini kalau kemudian bisa merubah, kita berikan program teng mriku, kemudian bisa dilakukan, itu bagus. Tapi kalau kemudian sudah mentok, apalagi lalu kemudian sudah nggak bisa, lalu kemudian ya kita tidak meninggalkan 100%, tetapi kemudian ya sesekali sebagai untuk silaturahmi ke tempat itu agar kemudian kita masih menyanggung ukhuwah dan sebagainya. Lalu kemudian tetap sholat di sana. Serba bisa dimungkinkan. Tapi dua-duanya tentu tidak kemudian kita tinggalkan. Apalagi dua-duanya kita punya nilai positif masing-masing. Nah, positif ini kan apa? Nggih, mengadakan kegiatan di sana ataupun di sana. Walaupun nggih niku nek salat di tempat jauh itu lebih napa? Lebih nyaman, lebih khusyuk gitu. Karena imamnya misalnya bacaannya makharijul hurufnya niku bener walaupun salatnya rada suwi. Nah, walaupun rada suwi ning bacaannya bagus kan enak to nggih. Suwi bacaannya bagus niku nggih anu walaupun nggih dibatin. Walaupun nggih nanti harus menyesuaikan dengan apa menika dengan makmumnya. Ya, tidak lalu kemudian sholat maghrib kok yang dibaca adalah surat napa menika surat napa menika as-sajdah misalnya. Boleh tapi kepanjangan Pak menika. Kan pernah Nabi didatangi oleh sahabat Nabi yang lain karena bacaannya terlalu lama menika. Jadi menurut saya dua-duanya bisa kita rangkul kalau kemudian kita punya kesempatan untuk memberikan masukan, kesempatan untuk memberi atau membuat acara, bahkan kalau kita punya bukan hanya kesempatan tapi kita yakin bahwa kita nanti bisa merubah menjadi lebih baik, maka itu yang terbaik, sholat di tempat yang paling dekat. Tapi kalau kemudian tadi ternyata ya wis buntu, maka atur strategi, sholat dulu di sana, maksimalkan di sana, saya kira tidak apa-apa dan mungkin itu juga yang terbaik. Tapi dicoba dulu nggih, bukan kemudian serta merta kok nek ngono aku tak langsung sono ngaten nggih. Saya kira ngaten menika. Jadi buat pilihan yang ketiga. Saya belum pernah mendengar bahwa ada perintah untuk sholat yang paling dekat dengan kita. Tapi yang diperintahkan adalah sholat jamaah di masjid menika. Dan apakah kemudian kalau sholat nanti kalau ada, saya belum mendapati ya menika. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa cari Bu menika. Tapi saya sampai saat ini tidak ada atau belum saya temukan spesifik mengatakan bahwa sholatlah di masjid yang terdekat. Itu saya belum dapatkan. Tetapi kalau perintah jamaah, menika perintahnya adalah umum. Sholatul jamaah afdol, nah gitu. Atau orang yang menuju masjid, pahala orang yang menuju masjid itu juga kemudian umum menika. Wallahu a'lam bishawab menika. Jadi kalau mau dekat jauh monggo niku. Oke, saya kira begitu, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi jalan Islam ini. Amin. Menetapi perintah Allah dan juga sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses dan orang-orang yang beruntung. Mari kita ini bawa yang buka Pak
Pak Bambang. Maka sekian dari saya. Syukran ala husni ihtimamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.